Sesuai judul di video hari ini, saya ingin membahas tentang senapan angin. Lebih tepatnya, jangan asal beli senapan angin atau jangan asal belanja senapan angin kalau teman-teman nggak mau menyesal di kemudian hari. Kenapa? Saya menemukan beberapa kendala sih di lapangan, mungkin di grup, di komunitas dan sebagainya, khususnya untuk para pemula. Ketika asal beli senapan angin itu terjadi ketidakpuasan, salah satunya mungkin keliru atau tidak sesuai atau tidak cocok dengan unit yang dibeli. Yang kedua, biasanya sering terjadi kerusakan dan sebagainya. Yang ketiga, ya biasanya itu ketika menggunakan sebuah senapan angin kurang nyaman. Nah, ini terjadi karena sebenarnya faktornya cuma satu, yaitu teman-teman terlalu terburu-buru, terlalu mengedepankan ego ketika belanja sebuah senapan angin. Ya, sebenarnya kalau beli senapan angin itu nggak hanya asal beli atau belanja saja, tapi harus diperhitungkan secara matang. Nah, di video kali ini saya ingin menyampaikan ada 4 poin atau 4 faktor yang bisa teman-teman nanti gunakan atau bisa teman-teman nanti terapkan ketika mau beli atau mau belanja sebuah senapan angin supaya teman-teman tidak menyesal di kemudian hari. Oke, nah seperti apa ulasan detailnya? Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam nih ya, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Bagi yang pemula, ini wajib dan mungkin bisa teman-teman simak sampai habis ya. Karena kenapa? Kemarin itu lebih tepatnya 2 hari yang lalu, itu ada teman-teman Sobat Hunter yang bergabung di komunitasnya Facebook Pancasona Official. Itu ada di sana, ada juga lewat WA. Itu berkeluh kesah, Mas, saya ketika beli senapan angin ini kok rasanya kurang cocok ya. Atau ketika saya menggunakan sebuah senapan angin ini, jenis ini terjadi sering terjadinya kerusakan atau kendala pada unit senapan angin. Padahal saya kalau pakai punya senapan angin yang lama punya saya itu aman-aman saja. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang berpengaruh di sini. Soalnya teman-teman kalau belanja senapan angin itu saya lihat di lapangan atau mungkin pengalaman saya pribadi selama di Pancasona Official. Itu kalau teman-teman belanja itu hanya asal aja. Wah, ini bagus nih, belanja. Wah, ini keren nih, belanja. Sebenarnya nggak cuma sekedar itu aja. Ada 4 poin yang harus saya sampaikan di video kali ini dan simak video sampai habis. Oke, ini bagi teman-teman yang pemula wajib disimak ya. Yang pertama itu kalau teman-teman mau beli senapan angin itu yang perlu diperhatikan adalah cari unit senapan angin yang benar-benar dibutuhkan. Ingat, yang benar-benar dibutuhkan, bukan karena keinginan ya, benar-benar dibutuhkan. Contoh gampangnya seperti ini. Kalau teman-teman mencari sebuah senapan angin berdasarkan kebutuhan, saya pengen cari senapan angin yang bisa untuk memburu hama, tupai ataupun tikus dengan jarak yang nggak begitu jauh, sekitar 14 sampai 15 meter lah, mentok-mentok di 15 meter ya. Oke. Kalau teman-teman hanya kebutuhannya untuk kebutuhan ya standar seperti itu, teman-teman nggak perlu belanja senapan angin yang mahal banget. Kenapa? Senapan angin yang ada di Pancasona Official itu dengan harga 1 jutaan, maksimal di harga 2 jutaan, teman-teman sudah dapat senapan angin yang bisa digunakan untuk itu. Ya, jadi itu teman-teman harus tahu dulu fungsinya, ya harus tahu dulu kebutuhannya untuk apa. Jangan terlalu mendepankan, wah ini kayaknya bagus nih, harganya mahal nih, keren banget nih. Nah, kalau teman-teman ngikutin tren seperti itu, ya alhasil nanti kalau teman-teman ketika sudah belanja, mengeluarkan duit banyak, nggak cocok, ya akhirnya menyesal. Jadi itu, dan bahkan lebih fatalnya lagi kalau teman-teman belanja senapan angin yang up to date terbaru, ya, yang pengoperasiannya agak sedikit rumit dibandingkan dengan senapan angin biasanya, ya normalnya, dan teman-teman ini masih pemula, itu bisa berakibat fatal. Salah satu kerusakan, yang kedua nanti untuk unitnya gagal fungsi. Itu sudah pasti dan sudah menjadi hal yang sering terjadi di lapangan. Saya pernah menjumpai seperti itu. Jadi itu, saya ulangi lagi,
Yang poin pertama ini, kalau teman-teman mau beli senapan angin, pastikan dulu cari senapan angin yang betul-betul benar-benar dibutuhkan dari segi fungsinya ya. Kalau teman-teman pengen untuk olahraga menembak dengan jarak yang jauh 50 sampai 85 meter dengan akurasi performa bagus, ya harus teman-teman menyisihkan budget lebih banyak dan untuk belanja senapan angin yang lebih bagus. Kalau teman-teman kebutuhannya hanya untuk nembak atau untuk membasmi hama, tikus, tupai di jarak yang maksimal mentok-mentoknya 10 sampai 15 meter, ya teman-teman nggak usah belanja senapan angin yang harganya 4 juta sampai 5 juta. Yang harga 1 jutaan pun sudah bisa digunakan dan performanya juga bagus. Itu ya yang harus diperhatikan ketika belanja atau beli senapan angin supaya tidak menyesal. Oke. Nah, lanjut ke poin kedua ya. Nah, untuk poin kedua ini, ketika teman-teman beli senapan angin, yang perlu diperhatikan adalah menyesuaikan budget yang dimiliki atau yang sudah dipersiapkan. Budgeting ini penting banget karena kenapa? Untuk budgeting ini nanti juga menentukan senapan angin apa yang teman-teman beli, senapan angin apa yang teman-teman nanti pakai ya. Soalnya kalau budgetingnya itu terbatas, nanti teman-teman juga sebenarnya terbatas. Dan ini kembali lagi ke poin yang pertama tadi, teman-teman kalau hanya kebutuhannya nggak terlalu penting, nggak terlalu untuk tes tembak jarak jauh, performanya bagus dan sebagainya, bisa menyisihkan budget dengan anggaran sekitar 1 juta sampai 2 jutaan ya. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih sekitar 3 juta sampai 4 juta, pengen performa senapan angin yang lebih bagus, lebih mantap, performa atau finishingnya juga lebih bagus, ya bisa cari yang harga 4 juta sampai 5 jutaan. Dan ini teman-teman bisa pertimbangkan matang-matang. Karena kenapa? Budgeting itu penting banget. Budget atau dana yang teman-teman miliki itu penting banget. Soalnya kenapa? Ketika teman-teman beli, ya, ini nanti ada konsekuensi yang harus teman-teman terima. Salah satunya kalau teman-teman nggak cocok belanja senapan angin, ya, terutama yang mungkin pemula. Kalau yang sudah profesional nggak penting lagi nih. Tapi kalau yang pemula punya budget banyak tapi langsung beli senapan angin A, B, C dengan harga yang mahal dan akhirnya nggak bisa digunakan, ya kurangnya minim informasi ketika cara menggunakan dan sebagainya, berakibat fatal kerusakan dan sebagainya, akhirnya teman-teman yang rugi. Jadi itu ya, untuk budgeting teman-teman sesuaikan aja, nggak perlu belanja senapan angin yang mahal banget kalau hanya kebutuhannya untuk hal-hal yang sederhana saja. Jadi itu kuncinya. Oke, untuk poin yang kedua, bisa teman-teman catat atau nanti video ini bisa di-download atau bisa di-share ke teman-teman atau komunitas, grup, dan lain sebagainya yang sama-sama hobi sebuah senapan angin. Oke, lanjut. Nah, yang poin ketiga ini tambahannya nih. Nah, yang poin ketiga, ketika teman-teman beli senapan angin, yaitu tentukan dulu aksesoris pendukung yang pengen dibelanja atau pengen dikombinasi pada unit senapan angin. Ya, ini juga berdasarkan fungsinya. Rata-rata kalau senapan angin, ya kalau teman-teman kebutuhannya hanya jarak tembak 10 sampai 15 meter, sebenarnya nggak perlu pakai teleskop, nggak perlu pakai bipod dan sebagainya. Cuman kalau teman-teman pengen performanya jauh lebih bagus, teman-teman harus melengkapi sebuah senapan angin itu yang pasti, yang urgent, yaitu ada teleskop, ada bipod dan peredam. Oke, itu. Jadi teman-teman kalau untuk koleksi nih, kalau untuk koleksi ya, saya berbicara mengenai koleksi bukan kebutuhan. Kalau koleksi ya teman-teman bisa melengkapi semuanya. Yang pasti kalau nanti teman-teman belanja banyak aksesoris pendukungnya seperti teleskop, peredam, bipod, laser center dan lain sebagainya, pasti budgetnya akan naik. Oke? Cuman kalau teman-teman hanya kebutuhannya, maksudnya hanya kebutuhannya untuk tes tembak sekitar 40 sampai 50 meter. Cocoknya pakai apa ya? Ya beli aja teleskop dengan harga yang sekitar 380.000 ya. Dan Mas kayaknya saya butuh bipod nih. Bipod yang bagus apa? Ada yang dengan harga standar yang fungsinya untuk meminimalisir getaran tembakan dan sebagainya, itu ada dengan harga sekitar 200 sampai 300.000. Nah, teman-teman harus bisa menyesuaikan kebutuhan apa yang dipakai dulu. Nah, jadi teman-teman jangan buru-buru, dan jangan asal belanja sebuah senapan angin ataupun aksesoris pendukung senapan angin asal-asalan. Karena nanti kalau teman-teman terlalu cepat atau terlalu buru-buru, takutnya ya yang ditakutkan adalah aksesoris ataupun senapan angin itu nggak cocok dipasang satu sama lain, sehingga nanti ya pasti mubazir ya.
nggak bisa dipasang, nggak bisa dipakai, atau bisa dipasang, atau bisa dipakai, cuman performanya kurang bagus, itu juga ada. Nah, supaya teman-teman tidak menyesal, supaya teman-teman tidak membuang tenaga dan budget yang lebih, mungkin teman-teman kalau masalah ini, yang poin 1, poin 2, poin 3, bisa dikonsultasikan dulu ketika mau belanja. Bebas mau konsultasi kepada siapa saja, teman-teman terdekat, keluarga terdekat, komunitas, atau di grup-grup, atau di tempat penjualnya langsung, bebas. Yang jelas yang berkaitan dengan mereka-mereka yang sudah ahli atau yang sudah berpengalaman di dunia senapan angin, supaya teman-teman tidak salah pilih. Oke ya, lanjut. Nah, ini yang terakhir sekaligus poin yang keempat adalah, ini sangat penting banget dari 3 poin tadi. Yang nomor 4 ini yang harus teman-teman perhatikan, yang harus teman-teman perhitungkan matang-matang. Ya, ketika beli senapan angin, itu yang terakhir atau yang poin keempat adalah belanjalah di toko senapan angin yang benar-benar terpercaya. Teman-teman bebas, teman-teman boleh belanja senapan angin di mana saja dengan harga yang bervariasi di pasaran, dengan fasilitas yang didapatkan di sana nanti, itu pasti berbeda-beda. Nah, saya menghimbau bagi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, terutama para penggemar senapan angin dan sebagainya, itu kalau mau belanja senapan angin, pilihlah senapan angin di toko senapan angin yang benar-benar bertanggung jawab, benar-benar amanah, dan benar-benar menjaga kualitas produknya. Sehingga nanti teman-teman ketika ada kendala, teman-teman atau ingin konsultasi dan sebagainya, itu lebih mudah. Jangan sampai teman-teman belanja itu salah pilih. Belanja di toko senapan angin yang abal-abal, belanja di toko senapan angin yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Bisa paling fatalnya teman-teman itu bisa kena tipu. Nah, itu ya. Jadi teman-teman nggak harus dan nggak wajib belanja senapan angin di Pancasona Official. Teman-teman bebas mau belanja senapan angin di mana saja. Cuman untuk konsekuensinya nanti teman-teman harus tanggung sendiri. Contohnya kalau teman-teman belanja senapan angin di luar tanpa garansi, unitnya tidak terkondisi dengan bagus, ya, tidak ada rasa tanggung jawab dan sebagainya, itu nanti teman-teman yang harus menanggung resiko itu sendiri. Jadi teman-teman harus dan wajib waspada. Yang poin keempat ini, ketika belanja senapan angin, teman-teman harus menentukan toko senapan angin yang terpercaya atau minimal yang bertanggung jawab lah. Ketika tadi teman-teman belanja senapan angin, ketika ada kendala, itu bisa teman-teman lebih mudah untuk menghubungi atau lebih mudah konsultasi terhadap kendala senapan angin tersebut, atau minimal teman-teman nggak kena tipu lah kalau mau belanja senapan angin online maupun offline. Oke, itu ya. Jadi 4 poin tadi, 1 sudah, 2 yaitu berkaitan dengan budgeting, yang ketiga itu aksesoris pendukung tadi yang harus teman-teman pilih sesuai kebutuhan dan sesuai budget pastinya. Yang terakhir, yang keempat tadi mengenai toko senapan angin. Pilih toko senapan angin yang benar-benar terpercaya, bertanggung jawab, dan amanah. Itu 4 poin tadi bisa teman-teman catat, bisa teman-teman nanti simpan video ini. Siapa tahu teman-teman yang para pemula khususnya ini membutuhkan informasi yang saya sampaikan. Oke? Nah, dan mungkin video kali ini cukup sekian ya. Semoga informasi apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa membantu dan bermanfaat. Di sini sifatnya saya hanya sharing saja, berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang senapan angin berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kalau teman-teman tidak setuju atau teman-teman menyangkal apa yang saya sampaikan ya, mungkin ya tidak setuju dengan apa yang teman-teman pikirkan atau yang teman-teman rasakan, teman-teman boleh berkomentar. Boleh meninggalkan komentar, kritik, dan saran dan sebagainya di kolom komentar. Oke, siapa tahu nanti untuk teman-teman yang lain nih yang nonton video saya hari ini, lihat komennya itu bisa ada sedikit pencerahan yang lain berdasarkan dari sudut pandang atau pengalaman masing-masing. Oke, itu saja informasinya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung di video kali ini, yang sudah nonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Haris Effendi dari Pancasona Official harus pamit untuk diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Nah, mohon diperhatikan atau teman-teman bisa download video ini ya, mumpung nanti belum ketumpuk video-video yang baru.